Ada apa sebenarnya dengan Indonesia hari ini? Karena rasanya ada sesuatu yang berubah. Kita seperti menjadi bangsa yang semakin mudah marah, salah sedikit dihujat, berbeda pendapat dimaki, mengeluh, dibilang lemah, mengkritik, dianggap membenci negara. Dan mungkin yang paling mengkhawatirkan, kita semakin cepat menghakimi sebelum mencoba memahami. Lihat saja berita beberapa hari terakhir. Menjelang 17 Agustus, seorang tukang cukur di Bogor viral setelah menolak memasang bendera merah putih dan kemudian meminta maaf setelah mendapat sorotan. Kita boleh tidak setuju dengan sikapnya, tapi kalau seseorang harus ditekan untuk menunjukkan rasa cintanya kepada negara, bukankah justru itu yang bertentangan dengan makna kemerdekaan? Karena mencintai Indonesia seharusnya lahir dari kesadaran, bukan ketakutan. Di tempat lain, konflik antar warga bahkan masih bisa berujung pada kematian. Di Adonara, Nusa Tenggara Timur, bentrokan 2 desa menewaskan 3 orang dan membakar puluhan rumah. Bahkan sebelum Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaannya, kita kembali melihat persoalan yang begitu dekat dengan makna kemerdekaan itu sendiri. Di Aceh, pada 15 Agustus 2026, peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh diwarnai kericuhan setelah bendera bulan bintang dikibarkan di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman. Aparat kemudian menurunkan bendera dan persoalan mengenai kepastian hukumnya kembali menjadi pembahasan. Sebuah bendera mungkin terlihat sederhana, tapi di baliknya ada sejarah, identitas, perdamaian, dan rasa memiliki terhadap sebuah negara. Dan menariknya, peristiwa itu terjadi tepat sebelum kita semua merayakan kemerdekaan. Seolah mengingatkan bahwa setelah 81 tahun masih ada banyak hal tentang Indonesia yang belum benar-benar selesai. Dan di media sosial, satu kalimat yang salah bisa berubah menjadi penghakiman massal dalam hitungan jam. Seolah-olah kita sudah tidak punya waktu untuk mendengar. Kita hanya ingin menang, kita hanya ingin membuktikan bahwa kita benar. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam, tekanan ekonomi, ketidakpastian hidup, rasa tidak aman, kekecewaan terhadap hukum, ketidakpercayaan terhadap institusi. Dan mungkin terlalu banyak orang yang sudah terlalu lama merasa tidak didengar. 81 tahun Indonesia merdeka, kita kembali mengenang mereka yang berjuang, berdarah, bahkan kehilangan nyawa, agar kita bisa berdiri sebagai sebuah bangsa yang bebas. Tapi setelah 81 tahun, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang mungkin sedikit tidak nyaman. Apakah kemerdekaan itu benar-benar sudah terasa bagi seluruh rakyat Indonesia? Maka di episode spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, saya ingin mengajak kita melihat Indonesia dari kecemasan orang-orang yang hidup di dalamnya. Karena mungkin yang paling perlu didengar dari sebuah bangsa bukan tepuk tangannya, melainkan kecemasannya. Selamat datang di Cerita Masyarakat, dan inilah kecemasannya. Sembako naik, beras naik, aduh, jatah tidak naik. Untuk makan saja berhutang. Aku tampar dulu gitu yang keras biar yang kayak gimana sih yang kalian inginkan tuh gitu. Itu udah gaji kecil, tuntutannya banyak, PHK, perang. Pemerintahan sekarang itu ya ugal-ugalan lah Kak. Masih banyak malnutrisi, masih stunting. Dan partai politik. Oh my God, rule of law guys, please. Pekerjaan itu kadang berlebihan, kadang sudah tidak manusiawi lagi. Jam kerja jadi berlebihan, harus kerja harus lebih baik lagi, targetnya lebih tinggi lagi, gitu kan terus. Sehingga itu yang membuat banyak orang terus jadi stres, jadi burnout. Jadi rasanya hidup ini hanya rutinitas ya kayak zombie dan nggak mengalami hidup itu sendiri gitu. Dan dengan kondisi itu, ini yang perlu kita waspadai. Takut, cemas, lalu pressure begitu besar, maka yang terakhir ya agresivitas muncul di mana-mana kan sekarang. Dan polanya memang begitu, ketika ketakutan semakin besar,
pressure semakin besar, defense mekanisme manusia adalah gampang marah, agresif. Survei Kata Data pada 2025 menemukan bahwa mudah marah atau emosi tidak stabil menjadi salah satu persoalan yang cukup banyak dirasakan masyarakat Indonesia. Tapi mungkin pertanyaannya bukan sekedar apakah kita semakin memarah, melainkan kenapa semakin banyak hal terasa seperti alasan untuk marah. Coba kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Seseorang mengeluhkan pengalaman menggunakan BPJS di media sosial yang seharusnya menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, justru bisa berubah menjadi ruang untuk menyerang orang yang mengeluh. Lalu ada public figure yang melakukan kesalahan, kemudian kita berbondong-bondong untuk menghujat. Ya memang kritik itu wajar, tapi masalahnya seringkali kritik tidak berhenti pada kesalahannya. Masa lalu dicari, kehidupan pribadinya dibongkar. Satu kesalahan berubah menjadi penghakiman terhadap seluruh dirinya. Bahkan kehidupan pribadi artis pun bisa berubah menjadi konsumsi publik. Pindah rumah, masalah hubungan, perceraian, kondisi ekonomi. Seolah-olah kita tidak lagi hanya ingin tahu apa yang terjadi, tapi kita ingin menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Revolusi di Indonesia akan selalu gagal. Kenapa? Karena kita tidak pernah punya substitusi. Kita tidak pernah punya pengganti ya, bahasa yang. Jadi gini, misalkan ya, 1000 pejabat Indonesia korup. Lalu masyarakat marah, hancurkan pejabat itu, hilangkan semuanya. Ganti sama pejabat yang tetap korup. Sama aja. Kita tuh nggak punya penggantinya. Karena apa? Karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang berharap orang lain yang menemukan solusinya. Dalam psikologi sosial, ada konsep moral outrage, kemarahan yang muncul ketika kita merasa seseorang telah melanggar nilai atau norma yang kita percaya. Kemarahan seperti ini sebenarnya tidak selalu buruk. Masalahnya muncul ketika kritik berubah menjadi penghukuman. Karena di medsos, kemarahan mendapatkan sesuatu yang sangat kuat, perhatian. Semakin kontroversial sesuatu, semakin banyak orang membicarakannya. Dan akhirnya, orang tidak hanya membagikan informasi, mereka membagikan emosinya. Mungkin inilah yang perlu kita waspadai. Bukan karena masyarakat tidak boleh marah. Kita tetap perlu marah ketika melihat ketidakadilan. Tetapi kita perlu tahu kapan harus berhenti. Karena kritik seharusnya memperbaiki, bukan menghancurkan. Dan ketika semua orang merasa berhak menjadi hakim, kita harus bertanya, apakah kita masih sedang membangun masyarakat yang lebih baik, atau kita hanya sedang mencari orang untuk disalahkan? Ini muluk, menurut saya. Apa yang akan saya katakan ini memang terdengarnya muluk banget. Tapi saya yakin memang cuman ini solusinya buat negara kita ini. Solusinya itu adalah kita terus untuk menebar kebaikan dan jangan pernah capek untuk saling nasihat menasihati, memberikan contoh yang baik. Menurut saya itu kadang kalau omongan secara mulut itu sudah tidak bisa agak sulit kekuatannya untuk didengar. Emang harus perbuatan yang harus kita tunjukkan. Sehari ada yang gak makan, gak punya pekerjaan, ada yang tidak sekolah, ada yang jadi maling terpaksa, ada yang jadi pelacur terpaksa. Mereka ini punya hak semua dalam negara ini, bos. Lalu ada orang yang kayanya sampai ampun-ampunan kayanya gitu, dan dia bisa hidup seenaknya gitu. Kan tidak adil, bos. Negara ini kan kita buat untuk kita semua. Setelah kemarahan ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita lihat, yaitu tekanan hidup. Hari ini banyak orang tidak hanya sedang berusaha untuk hidup lebih baik, mereka sedang berusaha agar hidupnya tetap berjalan. Pekerjaannya semakin tidak pasti, biaya hidup harus terus dipikirkan, dan masa depan terasa semakin sulit ditebak. Kita bahkan mendengar sekitar 1,1 juta sarjana masih menganggur. Kalau pendidikan saja belum tentu menjamin pekerjaan, lalu apa yang sebenarnya bisa kita andalkan? Dan persoalannya ternyata bukan hanya soal pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih besar, ketimpangan. Dalam sebuah diskusi bersama Selios, muncul satu fakta yang cukup mengganggu pikiran kita. Angka itu membuat kita bertanya, kenapa hasil dari pertumbuhan ekonomi
bisa terasa begitu berbeda bagi setiap orang. Bahkan ada paradoks yang lebih ironis. Menurut Dandi Laksono, daerah-daerah yang menjadi penghasil tambang terbesar justru termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tanahnya kaya, sumber dayanya melimpah, tetapi mengapa masyarakat yang tinggal di atas kekayaan itu belum tentu hidup sejahtera? Nasionalisme sempit lah. Kita adalah bangsa yang besar. Kita bangsa yang besar terus-menerus digaungkan kita yang bangsa yang besar. Tapi sementara itu ya begitulah, banyak hak-hak kita yang tidak dipenuhi, hak dasar. Pernyataan presiden tersebut tidak ada yang salah. Tapi seberapa banyak rakyat Indonesia yang benar-benar bisa merasakan kebesaran itu? Karena bagi sebagian orang, Indonesia yang indah mungkin hanya sejauh foto di layar. Orang Aceh mungkin sulit menikmati keindahan di ujung timur Indonesia. Begitu juga dengan orang Papua, Maluku, NTT, dan lain sebagainya. Belum tentu punya kesempatan yang sama untuk menikmati Indonesia yang begitu indah. Bahkan untuk sebagian masyarakat di daerah, menikmati pusat kotanya sendiri saja masih menjadi kemewahan. Bukan karena Indonesia tidak indah, tetapi karena akses untuk menikmatinya belum merata. Tekanan hidup juga tidak selalu datang dari soal ekonomi. Kadang, tekanannya datang dari rasa bahwa hukum tidak selalu bekerja dengan cara yang sama untuk semua orang. Apakah seorang pimpinan itu mengerti tentang siklus dan politik anggaran tersebut? Kalau dia tiba-tiba dadakan ingin menunjukkan prestasi lalu malah melakukan macam-macam di awal jabatannya tanpa menyadari bagaimana itu diproses oleh birokrasi, nah itu awal dari kekacauan keuangan. Ya, kalau Bapak bilang bahwa itu jadi indikator, mungkin di kacamata saya inilah bukti inkompetensinya. Kan seperti itu. Artinya memang kita ini bukan rule of law, tapi rule by law. Kita menggunakan hukum untuk melegitimasi kekuasaan gitu, dan tidak mau tahu. Nah, untuk saya itu udah abuse of power. Kita sering mendengar istilah rule of law, negara yang dijalankan berdasarkan hukum. Tapi ada perbedaan yang penting. Rule of law bukan sekedar semua tindakan punya dasar hukum, karena hukum juga bisa digunakan hanya untuk membenarkan sebuah keputusan. Dan bagi masyarakat, perbedaan itu terasa ketika sesuatu secara hukum dinyatakan benar, tetapi secara rasa keadilan belum tentu terasa benar. Nah, di titik ini, tekanan hidup bukan cuma soal bagaimana mendapatkan penghasilan atau memenuhi kebutuhan saja, tapi juga tentang bagaimana tetap percaya bahwa aturan yang berlaku memang dibuat dan dijalankan untuk melindungi mereka. Dan mungkin ini yang perlu kita bedakan. Indonesia yang kita banggakan dengan Indonesia yang benar-benar bisa dirasakan rakyatnya. Karena terlalu sering mengatakan bahwa kita adalah bangsa besar tanpa melihat siapa yang tertinggal, bisa membuat kita lupa bahwa kebesaran sebuah negara seharusnya tidak hanya terlihat dari apa yang dimilikinya, tetapi dari seberapa banyak rakyat yang bisa menikmati apa yang dimiliki negara tersebut. Seberapa besar rasa aman dan adil yang bisa dirasakan masyarakatnya. Dan mungkin ketika jarak antara apa yang dikatakan negara dengan apa yang dirasakan masyarakat semakin lebar, yang ikut terkikis bukan hanya kesejahteraan, tetapi rasa kepercayaan. Karena masyarakat bukan hanya membutuhkan kebijakan yang baik, mereka juga membutuhkan sesuatu yang lebih mendasar. Keyakinan bahwa institusi yang mengatur hidup mereka bisa dipercaya. Kepercayaan itu timbul bukan serta-merta dari privilege atau keajaiban regulasi. Kepercayaan itu timbul secara organik dari institusi yang bisa dipercaya, institusi yang hari ini bilang A, besok juga bilang A. Dan institusi itu lahir dari individu dan kultur yang tidak berbohong. Tapi kita berbohong senantiasa, makanya kita mendapatkan pemimpin yang tidak akuntabel seperti itu. Kita tuh kekurangan orang jujur sebenarnya. Kita tuh kurang orang jujur. Itu orang aja pintar masalah. Bukannya juga kita kekurangan. Menurut saya pintar mah bisa. Pintar tuh gampang lah pintar itu mah. Pintar menurut saya tidak sulit menjadi pintar itu. Apalagi kalau kita sudah bekerja. Ya. Misalkan orang yang bekerja kan dia sudah fokus pada bidangnya. Jadi bisa orang pintar untuk fokus di situ aja. Jadi secara instrumen kepemerintahan kita itu sebenarnya kita tuh mumpuni kita itu. Kompeten. Tapi memang orang jujurnya, orang yang berdedikasinya, orang yang mau totalitas bekerja itu yang tidak banyak. Karena pada akhirnya kepercayaan tidak bisa diperintahkan, tidak bisa dibangun hanya dengan pidato,
tidak bisa muncul hanya karena kita terus mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa besar. Kepercayaan tumbuh ketika apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan ketika masyarakat mulai merasa ada jarak antara keduanya, disitulah tekanan hidup bisa berubah menjadi krisis kepercayaan. Mungkin inilah kecemasan yang paling sulit terlihat. Bukan hanya soal harga yang naik, bukan hanya soal pekerjaan yang sulit, bukan hanya soal ketimpangan, tetapi ketika masyarakat mulai bertanya, masih bisakah saya percaya bahwa negara ini bekerja untuk saya? Karena ketika harapan mulai hilang, kemarahan menjadi lebih mudah tumbuh. Dan ketika kepercayaan mulai runtuh, apapun yang dilakukan oleh negara semakin sulit dipercaya. Indonesia ini masyarakatnya feodal. Dia senang dipuji ketemu dengan masyarakat yang feodal gitu. Senangnya ngangguk, senangnya asal bapak senang gitu. Dan orang-orang yang kritis dianggap lando ireng, dianggap pengkhianat. Mereka itu akan selalu mengklaim begini, bahwa siapa yang melarang untuk kritik di periode ini gitu. 2019 ditangkap lebih dari 4.000 orang. 2020 lebih dari 6.000 orang. 2005 ditangkap lebih dari 9.000 orang. Terbanyak setelah reformasi. Kalau ini kita runut, cerita-cerita serupa kita runut, ya intinya cuma satu, ada masalah di lembaga kita. Sehingga alurnya pindah-pindah seperti itu. Koperasi Desa Merah Putih tidak dibawa Kementerian Koperasi, Pak. Iya, betul. Dibawa Agrinas. Betul. Ya, yang akhirnya ketika Koperasi Desa Merah Putih itu dibahas pertama kali di DPR, yang membahasnya Kementerian Pertahanan dengan di Komisi 1. Karena yang dipermasalahkan bukan Koperasi Merah Putihnya, yang dipermasalahkan ada yang meninggal ketika ikut latihan dasar kemiliteran. Ya, 5 manajer tersebut. Nah, ini membuat orang nggak mengerti lagi apa yang terjadi di Republik ini dengan kerja institusinya. Setelah bicara tentang kemarahan dan tekanan hidup, mungkin kita perlu melihat satu hal dari sisi yang berbeda. Bagaimana negara merespon semua keresahan itu. Karena beberapa tahun terakhir, pemerintah datang dengan banyak program. Makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan berbagai program ambisius lainnya. Tentu, negara memang harus punya keberanian untuk membuat terobosan. Tapi, ruang kritik dan evaluasi seharusnya terbuka lebar. Dalam sebuah diskusi, Dani Laksono bahkan menyebut MBG sebagai proyek sesat dan menilai Kopdes Merah Putih beresiko menjadi alat politik, bukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita boleh tidak setuju dengan pendapat itu, tapi justru disitulah demokrasi seharusnya bekerja. Program pemerintah boleh dikritik, dan kritik seharusnya menjadi bagian dari proses yang melihat apakah kebijakan benar-benar bekerja. Presiden sendiri beberapa kali merespon kritik dengan bahasa yang cukup keras, dan ini cukup disayangkan. Bahkan kepada mereka yang dianggap terlalu pesimis terhadap Indonesia, pernah muncul pernyataan, kalau tidak suka Indonesia, silakan pindah. Bahasa seperti ini tentu bisa dipandang sebagai ekspresi spontan seorang pemimpin ketika menghadapi sebuah kritik. Tapi pernyataan seperti itu bisa saja menjadi bahasa yang ikut dinormalisasikan oleh masyarakat karena pemimpin bukan hanya membuat kebijakan. Pemimpin juga memberi contoh bagaimana sebuah bangsa seharusnya berbicara kepada orang yang berbeda pendapat. Dan mungkin kita perlu mengingat kembali satu hal. Mengkritik pemerintah tidak selalu berarti membenci negara. Pak Presiden, please Pak, kalau kita mengkritik Bapak itu kita cinta Bapak. Iya. Gitu. Bukan kita nggak suka sama Bapak gitu kan. Masa saya diusir. Seperti yang disampaikan Saud Sitomorang tersebut, mengkritik pemimpin bukan berarti membenci, melainkan bentuk kecintaan masyarakat terhadap negaranya. Karena ketika seseorang mengkritik, mungkin sebenarnya dia sedang mengatakan, saya peduli dengan negara ini. Karena itu saya tidak ingin melihatnya berjalan ke arah yang salah. Maka kritik seharusnya tidak selalu dilihat sebagai ancaman. Bisa jadi, kritik adalah cara masyarakat mengingatkan bahwa mereka masih peduli. Dan ini menjadi semakin penting ketika kebijakan menyangkut jutaan orang. Kita melihat sendiri bagaimana program besar seperti MBG menghadapi persoalan tata kelola dan perkara hukum, korupsi yang begitu besar. Tapi memang bukan berarti programnya otomatis gagal. Ini menunjukkan satu hal. Niat yang baik tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik. Program sebesar apapun tetap bisa salah sasaran, tetap bisa disalahgunakan, tetap bisa membutuhkan koreksi. Dan semakin besar programnya, semakin besar pula harga yang harus dibayar ketika negara salah.
Hal yang sama juga terlihat dalam persoalan pendidikan. Kita kan sudah 81 tahun merdeka ya, 17 Agustus nanti. Tapi kan harus kita akui bahwa kualitas pendidikan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu masih ada disparitas yang cukup jauh gitu. Semua orang berbondong-bondong kalau mau dapat kesempatan yang lebih baik ya ke Jawa. Sekolah ke Jawa. Saya pun begitu. Saya dari NTT sekolah ke UI. Supaya mendapatkan kesempatan akses yang lebih baik gitu. Tapi saya berpikir bahwa kalau misalkan universitas besar sekelas ITB, UI itu juga ada di ujung Aceh, ada di ujung Papua, ada di ujung utaranya Sulawesi, ada di Pulau Rote. Itu kan jadi sesuatu yang sangat baik gitu, dengan kekhasannya masing-masing tentunya. Seorang ilmuwan muda dari NTT, Grand Prix KJ. Pernyataan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi masalahnya sangat besar. Kesempatan pendidikan di Indonesia belum benar-benar merata. Bahkan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik, banyak anak muda dari daerah masih harus pergi ke Jawa. Dan ini bukan hanya soal universitas. Ini dimulai jauh lebih awal. Sekolah dasar, guru, fasilitas, akses, kualitas. Karena kalau titik awalnya sudah berbeda, maka persaingan di garis akhirnya juga tidak pernah benar-benar setara. Di sisi lain, kita melihat bagaimana pendidikan sering dibicarakan sebagai fondasi masa depan. Tapi narasi yang dibangun dalam pidato presiden terasa-rasanya jauh dari itu. Pemerintah sendiri mengalokasikan sekitar 769 triliun untuk anggaran pendidikan di 2026 sesuai amanat 20% APBN. Tapi dalam anggaran tersebut 223 triliun dialokasikan untuk MBG. Pemerintah menegaskan MBG merupakan bagian dari upaya membangun kualitas SDM. Sementara kritik muncul mengenai apakah prioritas tersebut sudah menjadi jawaban terbaik bagi persoalan pendidikan. Dan disinilah perdebatan seharusnya terjadi, bukan MBG atau pendidikan, tetapi apa yang paling dibutuhkan anak Indonesia untuk benar-benar punya masa depan. Makanan bergizikah, guru berkualitas, sekolah yang layak, universitas yang bisa diakses untuk semua daerah, atau semuanya? Karena kalau masalahnya begitu kompleks, jawabannya juga harusnya terukur sesuai dengan data dan realita yang ada. Bivitri Susanti mengingatkan tentang pentingnya kebijakan yang dibangun dari data, diskusi, dan proses yang partisipatif. Data tuh diremehkan. Kan Pak Prabowo sendiri di depan mikrofonnya, di depan kita semua bilang, nggak usah apa itu FGD, nye gitu ya. Buat saya itu mungkin nye mungkin banyak memesnya sudah, tapi buat saya itu pertanda buruk buat orang-orang yang belajar hukum dan politik dan kebijakan publik. Karena data itu nggak dipandang perlu sama seorang pemimpin pemerintahan tertinggi di negara ini. Kemudian Andi Wijayanto menyoroti bagaimana kebijakan yang terlalu cepat dapat berbenturan dengan birokrasi yang sudah ada. Kalau dia tiba-tiba dadakan ingin menunjukkan prestasi lalu malah melakukan macam-macam di awal jabatannya tanpa menyadari bagaimana itu diproses oleh birokrasi, nah itu awal dari kekacauan keuangan. Sementara Bima mengingatkan bahwa pembangunan yang besar belum tentu menjawab kebutuhan yang paling mendesak. Solusinya apa? Solusinya langsung bypass 10 tahun terakhir ya sebelum Prabowo. Ini kan zaman Jokowi, bangun aja infrastruktur di mana-mana. Infrastrukturnya ternyata infrastruktur yang banyak rente, banyak korupsinya. Infrastruktur nggak sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat butuhnya apa sih? Masyarakat butuhnya misalnya ya bendungan nyambung pada irigasi. Ini bendungan yang dibangun, jalur ke irigasinya nggak ada. Masyarakat butuhnya apa? Masyarakat butuhnya biaya logistiknya murah, biaya untuk ongkirnya bisa lebih murah. Ongkir yang sekarang murah ini kita nikmatin bukan karena biaya logistiknya murah, tapi karena bakar uang dari platform e-commerce dan lain-lain. Oh gitu? Iya, biaya logistik itu dari mana? Salah satunya biaya logistik itu dari bangun jembatan, bangun infrastruktur. Ini yang dibangun tuh infrastruktur yang berbiaya mahal, jalan tol, terus kereta cepat yang sebenarnya kita nggak butuh. Semua kritik itu sebenarnya memiliki satu benang merah. Jangan sampai negara terlalu sibuk membuat program sampai lupa memastikan program itu benar-benar menyelesaikan masalah. Mungkin inilah kecemasan ketiga. Bukan karena pemerintah punya terlalu banyak ambisi, Indonesia justru membutuhkan pemerintah yang berani bermimpi besar. Tapi ambisi tanpa evaluasi bisa berubah menjadi pemborosan.
Keyakinan tanpa data bisa berubah menjadi kesalahan. Dan kekuasaan tanpa kritik bisa membuat negara kehilangan kemampuan untuk melihat dirinya sendiri. Karena negara yang kuat bukan negara yang selalu merasa benar. Negara yang kuat adalah negara yang mau mendengar ketika rakyatnya berkata salah, mau melihat ketika datanya berkata gagal, dan mau memperbaiki ketika kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan rencana. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang selalu terlihat benar. Rakyat membutuhkan pemerintah yang benar-benar mau memperbaiki hidup mereka. Kalau kita mau bandingin sedikit aja ya, Korea Selatan itu 2 hari doang tuh kemerdekaannya beda dari kita tuh, kalau nggak salah ya. 2 hari doang kemerdekaannya beda dari kita. Tapi lihat sekarang, mereka di mana, kita di mana. Kemerdekaan itu tidak bisa diukur dengan hanya sekedar upacara. Kemerdekaan itu secara hakikat ada dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar. Kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Yang terjadi adalah negara tumbuh dari pajak rakyat, hidup dari pajak rakyat. Sumber daya alam dikeruk oleh segelintir orang menggunakan kekuasaan pemerintahan, lalu mengeruk dan masuk ke APBN cuma 7-8%, masuk ke kantong mereka ribuan triliun. Kemerdekaan tidak berhenti ketika sebuah bangsa terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan baru dimulai ketika setiap rakyat dapat merasakan hadirnya negara. Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan. Tapi mungkin di usia ini kita tidak hanya perlu melihat apa yang sudah kita capai, kita juga perlu melihat Indonesia seperti apa yang sedang kita siapkan untuk generasi kita, setelah kita, dan anak cucu kita. Karena kalau kita ingin Indonesia tetap ada, bukan hanya 10 atau 20 tahun lagi, tetapi 100 bahkan ribuan tahun ke depan. Kita tidak boleh berpura-pura tidak tahu. Tidak tahu ketika hukum terasa jauh dari keadilan. Tidak tahu ketika pendidikan belum memberi kesempatan yang sama. Tidak tahu ketika kemiskinan, ketimpangan, dan korupsi masih menjadi bagian dari kehidupan. Dan tidak tahu ketika alam perlahan kehilangan ruangnya. Hutan, laut, tanah, semuanya bukan hanya milik kita hari ini. Ada generasi yang belum lahir yang juga punya hak untuk Indonesia. Karena Indonesia bukan cuma tentang siapa yang berkuasa hari ini. Bukan cuma tentang pembangunan. Bukan cuma tentang angka pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga tentang apa yang akan kita tinggalkan 81 tahun setelah kemerdekaan. Mungkin kita memang belum menjadi negara yang sempurna. Dan mungkin tidak akan pernah. Tapi kita selalu punya pilihan. Mewariskan masalah yang sama atau mulai memperbaikinya. Jangan sampai suatu hari generasi setelah kita, anak cucu kita hanya mengenal Indonesia dari sebuah cerita tentang hutan yang dulu ada, laut yang begitu indah dan jernih, pendidikan yang dulu dipercaya sebagai jalan keluar, dan masyarakat yang dulu masih berharap hukum bisa berlaku adil. Lalu mereka bertanya, waktu kalian masih punya kesempatan, kenapa kalian diam? Mungkin kemerdekaan bukan hanya tentang mempertahankan apa yang sudah kita punya, tapi memastikan bahwa 81 tahun dari sekarang, Indonesia masih menjadi rumah yang layak bagi mereka yang belum lahir. Ini adalah cerita masyarakat. Sampai jumpa di kecemasan berikutnya.